Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang sekali saya Iqbal kembali hadir untuk Anda dan terima masih bersama program kita Global Up to Date. Dan pemirsa, seperti biasa kita akan berbincang santai bersama narasumber yang begitu luar biasa sekali dan hadir hari ini yaitu peneliti bahasa pada Balai Bahasa Sumatera Selatan, Ibu Lini Oktaviani. Selamat malam Ibu Lini. Selamat malam Mas Iqbal. Waduh. Lagi sibuk apa nih sekarang Bu Lini? Untuk saat ini sibuk pemantauan dan pengendalian bahasa di media luar ruang. Salah satunya pembinaan di Kota Lubuk Linggau. Baik, jadi memang masih sibuk ya Bu ya untuk mengembangkan ya bahasa ya. Iya, tetap Baik. di situ. Oke. Dan pemirsa di rumah, malam hari ini kita akan membahas yaitu bahasa daerah yang terancam punah. Waduh, Bu Lini. Melihat tema yang begitu menakutkan ya. Wow. Bisa dikatakan seperti itu ya Bu Lini ya. Bahasa daerah yang terancam punah. Memang benar sekali. Sekarang banyak sekali anak-anak khususnya pelajar yang mungkin lahir dari tahun 2000-an. Ini mereka bahkan tidak tahu sama sekali bahasa daerah mereka sendiri. Iya. Nah, ini bagaimana nih menurut Ibu sendiri? Iya. Bahasa anak muda saat ini adalah bahasa generasi milenial. Iya. Jadi pengaruh media sosial begitu besar dan itu juga terpengaruh pada bahasa yang digunakan. Nah, bagaimana bahasa daerah saat ini? Bahasa daerah saat ini itu dilihat dari jumlah penutur itu memprihatinkan. Sangat memprihatinkan ya. Ya, memprihatinkan dalam arti begini ini Mas Iqbal. Penutur bahasa daerah itu mengalami sedikit kemunduran karena kecenderungan generasi muda saat ini lebih sering berbahasa gaul. Iya, Kemudian dari aspek keluarga, misal terjadi perkawinan campur dalam arti wanita atau perempuan sukunya berbeda dengan laki-laki, maka bahasa yang digunakan di keluarga itu bukan salah satu bahasa ibu. Baik. Mungkin bahasa Indonesia. Iya, benar sekali. Dan ini sudah sering terjadi ya, Bu. Nah, tapi dari segi untuk pemerkaya kosakata, bahasa daerah justru memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Misalnya dalam rumpun bahasa Besema itu kita kenal dengan istilah mantan. Kata mantan itu berasal dari bahasa Besema. Ada konsep dalam bahasa Indonesia misalnya kata bekas. Tapi bekas tidak layak digunakan untuk misal bekas pejabat. Atau lebih gawat lagi bekas bapak mungkin. Nah, justru mantan. Kata mantan lebih baik digunakan. Jadi bahasa daerah justru di salah satu sisi memperkaya bahasa Indonesia. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih Ibu, sebenarnya ada berapa banyak sih bahasa daerah? Di seluruh Indonesia itu ada berbagai penelitian, salah satunya 742 bahasa daerah. 2 bahasa daerah yang ada di Indonesia dan 200-an bahasa daerah itu berada di Papua. Nah, kalau di Sumatera Selatan itu ada 2 rumpun bahasa besar, yaitu bahasa Komering dan bahasa Melayu. Termasuk juga bahasa Rawas. Ini menurut penelitian pemetaan atau leksikografi itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Baik. Nah, Bu Lini, bahasa daerah yang terancam punah. Ini sebenarnya kalau menurut Ibu Lini sendiri, penyebabnya ini apa ya, Bu ya? Iya, penyebabnya tadi jumlah penutur yang berkurang. Penutur yang berkurang. Jadi ada upaya juga perlu pelestarian dari bahasa daerah, pelestarian bahasa daerah. Jadi jumlah penutur kian waktu kian berkurang. Nah, hal itu disebabkan yang pertama itu domisili, pendatang, migrasi atau imigrasi. Kemudian ada faktor kawin campur tadi, yang berbeda etnis, maka bahasa itu menjadi bahasa yang berbeda dengan bahasa ibu. Baik. Oke. Nah, Bu Lini, upaya apa nih sebenarnya yang bisa kita galakan ya agar bahasa daerah kita ini tidak terancam punah nih, Bu? Mungkin dari segi pendidikan, dari ruang lingkup sekolah, mungkin Ibu bisa menjelaskan, Bu? Iya, dari segi pendidikan itu pentingnya
pembelajaran muatan lokal. Jadi ada mata pelajaran tentang muatan lokal yang membahas tentang bahasa daerah, pengajaran bahasa daerah. Misal di Palembang itu pernah ada upaya dari KKP Keluarga Kerukunan Palembang untuk mengajarkan bahasa Palembang, yaitu bebaso. Bahasa Palembang halus, bahasa Palembang halus. Kalau bahasa Palembang Sariagi itu sudah menjadi lingua franca di Sumatera Selatan. Nah, itu ada upaya dari dunia pendidikan untuk melestarikan itu melalui muatan lokal. Nah, Lubuk Linggau, Muratara dan juga Musirawas itu mungkin punya kekuatan bahasa daerah yang luar biasa, bisa masuk ke pendidikan dengan pengajaran muatan lokal. Nah, dan juga tentu pemirsa di rumah ya, kita juga harus sama-sama Bu ya tentunya untuk mempertahankan untuk bahasa daerah sendiri, dan tentunya untuk bahasa daerah sendiri untuk kita ajarkan ya kepada generasi ya. Baik. Oke, untuk pemirsa di rumah tentunya sesaat lagi kita akan berbincang santai kembali bersama Ibu Lini, dan pemirsa tetaplah bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini, dan masih bersama Ibu Lini Oktaviani. Ibu Lini, banyak sekali pertanyaan yang akan saya pertanyakan untuk Ibu nih. Ibu Lini, banyak sekali masyarakat saat ini kurang cinta, misalkan kurang cinta ya Bu ya, rasa cinta mereka terhadap bahasa daerah sendiri, khususnya seorang ibu dan ayah. Mereka sendiri bahkan tidak mau mengajari anaknya bahasa daerah. Mereka lebih terbiasa menggunakan atau lebih nyaman bisa dikatakan menggunakan bahasa Indonesia. Ini bagaimana menurut Ibu? Ya, bahasa itu sebetulnya jati diri bangsa kalau bahasa Indonesia. Tetapi lokalitas itu bisa dilihat dari bahasa daerah yang digunakan. Nah, kecenderungan masyarakat malu untuk berbahasa daerah. Ketika anak-anak mereka di ruang publik, kadang-kadang bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia. Nah, seharusnya untuk melestarikan bahasa daerah itu sebetulnya dimulai dari keluarga dengan menggunakan bahasa daerah di keluarga. Nah, yang terpenting yang pertama itu menumbuhkan sikap positif. Sikap positif terhadap bahasa daerah. Kalau sudah ada sikap positif, akan muncul menghargai bahasa daerah itu, lalu cinta dengan bahasa daerah. Kalau sudah cinta, tentu pasti setia untuk menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Baik. Nah, ada beberapa orang yang beranggapan Ibu ya, biarkan saja anak saya di rumah, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Karena kenapa? Ketika mereka sudah masuk sekolah, mereka akan menggunakan bahasa daerah bersama teman-teman sepermainannya. Nah, ada juga seperti itu. Ini juga bagaimana menurut Ibu? Ya, bahasa resmi itu bahasa daerah, bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia digunakan dalam forum resmi atau formal, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan. Tetapi kalau di keluarga, pertemanan pada situasi yang tidak resmi, ya boleh-boleh saja, dan justru pelestarian bahasa daerah itu dimulai dari situ. Baik. Ya. Nah Bu, kalau keinginan masyarakat sendiri ini minim ya untuk menggunakan atau untuk melestarikan bahasa daerah. Lalu bagaimana nih bahasa daerah kita untuk nasibnya nih Bu? Nasib bahasa daerah itu bagaimana nih? Apakah nanti akan punah selamanya atau bagaimana nih? Ya, bahasa daerah itu setelah kami lakukan vitalitas bahasa daerah, itu ada yang memang pertama dalam situasi stabil, dalam arti penuturnya masih banyak. Yang kedua mengalami kemunduran. Nah, mengalami kemunduran ini artinya ada beberapa hal, misalnya regulasi kebijakan dari pemerintah terhadap bahasa daerah, lalu pengguna bahasa daerah itu mulai berkurang. Dan yang ketiga
adalah terancam. Nah, kalau bahasa daerah itu sudah terancam, hati-hati. Waduh. Dia menjelang di ambang kepunahan. Baik, waduh. Tapi tentunya tugas kita ya Bu ya sebagai warga negara Indonesia yang lahir dari daerah ya, kita harus saling menjaga tentunya Bu ya. Baik, nah kalau misalkan nih Bu ya, harapan kita nih sebenarnya sih pemerintah dan juga dari kita sebagai warga tentunya harus bersama-sama untuk menjaga. Tapi kalau menurut Ibu nih, apa sih yang harus dilakukan sama pemerintah dan masyarakat nih kalau menurut Ibu? Ya, gerakan untuk berbahasa Iya, daerah gerakan. misalnya di waktu-waktu tertentu, pada waktu upacara adat, itu kan biasanya menggunakan bahasa daerah. Dari situ bahasa daerah itu juga bisa lestari. Yang terpenting kalau ingin bahasa daerah itu lestari melalui dunia pendidikan. Salah satunya tadi melalui muatan lokal, lalu pembelajaran teknologi-teknologi tradisional tentunya akan mediumnya berbahasa daerah. Kalau kita di Balai Bahasa nih Bu ya, untuk mungkin untuk dunia pendidikan sering diadakan lomba pidato seperti itu. Apakah untuk pidato bahasa daerah juga sering kita lakukan Bu? Iya, beberapa lomba kami ada lomba mendongeng dalam bahasa daerah, lalu lomba pidato dalam bahasa daerah. Nah, itu salah satu bentuk untuk melihat bagaimana generasi muda berbahasa daerah. Misalnya kalau di Sumsel, ibu kotanya Palembang, maka bahasa Palembang itu yang kebanyakan bahasa daerahnya adalah bahasa Indonesia yang dipalembangkan. Iya, sering ya Bu ya? Iya, Sekarang sering. lagi menjamur nih kayaknya. Iya, Kita jadi sering dengar gitu iya, ya. jadi bisa sebetulnya itu kan kalau bahasa Palembangnya paca, Paca. bukan biso. Biso. Nah, gitu. Iya, jadi memang kalau kita dari Balai Bahasa juga ada beberapa kegiatan ya Bu Iya. ya, untuk menjaga melestari kan diantaranya kayak lomba sastra tutur ya. Iya, dan juga sastra lomba tutur, Nah, pidato. baik. Nah, kalau untuk saat ini Bu melihat minimnya apa ya bisa dikatakan masyarakat ini tidak terlalu sadar menggunakan bahasa daerah sendiri. Sering sekali terjadi ketika di hajatan Bu ya. Ketika di hajatan ini sering sekali orang yang biasa menggunakan bahasa daerah, mereka agak kesulitan menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Ini menurut Ibu bagaimana Bu? Ya, ya biasa itu dalam alih kode ya namanya itu selalu ada pencampuran bahasa, ada bahasa daerah, bahasa Indonesia. Kalau forumnya tidak resmi ya Kita bahasa daerah. bahasa daerah. Kita ada forumnya Bu ya. Ya, ada situasi dan kondisi. Iya, benar sekali. Dan baik tentunya pemirsa, kita masih akan kembali bersama narasumber kita yaitu Ibu Lini Oktaviani dan kita masih akan membahas yaitu bahasa daerah yang terancam punah. Namun sebelum itu kita akan break sejenak Ibu ya, tetap bersama kami hanya di Up to Date berikan info terkini. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Up to Date berikan info terkini dan kita masih bersama Ibu Lini. Ibu Lini, kalau boleh tahu program kerja daripada Balai Bahasa Sumatera Selatan untuk untuk melestarikan bahasa daerah, mungkin ada program kerja khusus atau mungkin ada pekerja yang bagaimana itu? Kami mungkin bisa dengar Ibu. Balai Bahasa Sumatera Selatan dalam upaya pembinaan dan pengembangan itu terhadap bahasa daerah, salah satunya program pengembangan itu melakukan penelitian vitalitas bahasa daerah untuk melihat apakah bahasa daerah tersebut dalam situasi yang aman-aman saja atau dalam situasi mengalami kemunduran atau stabil. Nah, kalau dia dalam posisi stabil, tentu tidak perlu dilakukan revitalisasi. Nah, kemarin program vitalitas bahasa itu ada 2 tempat, yaitu bahasa Ranau dan bahasa Rawas. Nah, termasuk di Lubuk Linggau bahasa Rawas. Nah, dari hasil penelitian itu, kedua bahasa ini yang satu dalam situasi stabil tapi perlu dilestarikan, dan bahasa Ranau dan bahasa Rawas itu dalam kondisi yang terancam punah.
Dari aspek apa? Regulasi. Baik. Jadi penting untuk melakukan regulasi terhadap bahasa-bahasa daerah di Sumatera Selatan. Salah satunya bahasa Rawas. Jadi Balai Bahasa Sumatera Selatan terus melakukan ini penelitian vitalitas. Kalau memang ada terancam punah, mengalami kemunduran dan atau terancam punah, itu dilakukan penelitian revitalisasi bahasa. Itu sudah dilakukan Balai Bahasa Sumatera Selatan untuk di daerah Rawas ini, bahasa Rawas. Baik. Nah, itu untuk pengembangan ya, Bang. Kalau untuk pembinaan, ini bagaimana? Ya, untuk program pembinaan itu yang dilakukan itu lomba-lomba tadi pelestarian. Kalau kita melestarikan sastra tutur, artinya kita juga melestarikan bahasa daerah. Baik. Nah, kalau untuk program kerja daripada Balai Bahasa ini sendiri, untuk untuk meneliti, untuk penelitian, untuk pengembangan bahasanya sendiri, ini dilakukan pada setiap daerah yang ada di Sumsel atau hanya daerah-daerah saja, hanya daerah-daerah tertentu saja nih, Bu? Iya, kita melihat ada prioritas untuk penelitian tim. Bahasa daerah mana yang memang perlu untuk dilakukan penelitian vitalitas, lalu direvitalisasi dan kalau penelitian yang sifatnya SKP pegawai karena dia jabatan fungsionalnya peneliti, ya bahasa daerah yang memang dianggap sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya baik. Ya. Oke. Ibu Lini Oktaviani, seperti biasa tentunya kami mempersilakan narasumber kami untuk memberikan harapan dan juga mungkin ada informasi terkait tema kita di hari ini. Mungkin kami persilakan Ibu Lini menyampaikan harapan mewakili dari Balai Bahasa Sumatera Selatan. Iya. Harapan saya ini tidak muluk-muluk. Harapan saya tidak muluk-muluk, yaitu kita mencintai apa yang kita miliki. Kalau kita mencintai apa yang kita miliki, kita bisa menguasai apa yang kita miliki tersebut. Nah, ini bisa kita lakukan melalui pendidikan. Agar bahasa daerah, khususnya bahasa daerah di Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Muratara ini tetap lestari, itu melalui proses pembelajaran yang terus-menerus, terutama di keluarga. Ya. Baik, super sekali. Terima kasih untuk Ibu Lini Oktaviani tentunya dan pemirsa. Itu tadi bincang kita bersama Ibu Lini Oktaviani, merupakan peneliti bahasa pada Balai Bahasa Sumatera Selatan. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya hari ini dan juga pemirsa di rumah. Bersama kita menjaga dan juga melestarikan bahasa daerah kita agar tentunya tidak terancam punah. Ya Ibu ya. Baik, dan pemirsa di rumah tentunya saya sudah bincang santai kita, saya Iqbal dan juga narasumber Ibu Lini Oktaviani pamit undur diri. Tetap terus saksikan Up to Date, berikan info terkini untuk Anda dan hanya di Silang Pari TV punya kita Gale.